Satu jempol. Terima kasih, Mas. Hari ini, ayo didengarkan ya. Oke. Dari sini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa, Dek? Apa tadi? Keyakinan kelas. Adik-adik sudah tahu apa itu keyakinan? Belum. Keyakinan itu sesuatu yang kita percaya. Halo. Kita nanti akan membuat keyakinan kelas bersama. Ya. Nanti keyakinan kelas itu setiap harinya akan kita taati. Oke? Kita lakukan. Oke? Siap kita membuat keyakinan kelas? Siap. Nah, anak-anak nanti deh dikasih Bu Guru kertas ini satu-satu ya. Nanti menulis, semuanya menulis keyakinan kelas yang kalian inginkan yang bagaimana. Misalnya tidak boleh menangis, Bu. Ditulis. Terus kemudian membaca doa setiap pagi boleh. Membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan itu juga boleh ya. Terus apa lagi kira-kira ya? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Berbaris sebelum masuk. Ada buahnya nanti. Kalian boleh bebas menulis apa yang kalian inginkan. Oke. Ya, ini dikasih Bu Guru satu-satu. Nih. Hijau. Masih Yunus yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Pertiwi Mandiri Jaksa Ibu Nur Mukhliswati serta segenap rekan-rekan TK Pertiwi Mandiri Jaksa yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas segala karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara diseminasi peningkatan budaya positif. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan saya sebagai pembawa acara. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian materi oleh calon guru penggerak, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Mari pertama-tama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada beliau Ibu Mardiah Istri SPD, waktu dan tempat kami bersiap. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi oleh guru penggerak oleh Ibu Dewi Fatimah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala TK Pertiwi dari Jaksa, Ibu Muhlisati SPD yang saat ini sedang berhalangan karena ada acara 40 hari suaminya. Kita doakan semoga album suami dari kepala kita husnul khotimah. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diseminasi pagi hari ini. Awal dari segalanya adalah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan kesehatan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Ibu-ibu semua, sebelum kita masuk di destinasi penerapan budaya positif, kita SPK dulu ya. SPK dulu biar semangat. Ngantuk Bu ya? Biar tidak ngantuk kita SPK dulu. Monggo ibu-ibu bisa berdiri sebentar. Ya, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bu. Bagaimana Bu? Udah ngantuk lagi ya? Sudah, kita lanjut acara presentasi. Baik, Bapak Ibu, selamat datang Ibu Guru TK Pertiwi dari Jaksa. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini ya. Latar belakang dari budaya positif, adapun latar belakang adanya budaya positif ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang sesuai maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita ini diumpamakan sebagai petani, ya. Kita sebagai petani dan murid-murid kita sebagai tanaman. Next,
Jadi sekolah itu kita ibaratkan sebagai ladang siswanya, ibaratkan namanya. Sedangkan kita guru adalah sebagai petaninya. Bahkan kita yang dapat menentukan siswa kita itu seperti apa. Walaupun bibitnya unggul, tapi kalau kita tidak memberikan perlakuan yang baik, tidak memberi pupuk, air yang tidak cukup, maka hasilnya tidak akan sesuai harapan walaupun bibitnya unggul. Jadi tugas kita sebagai guru mendidik agar siswa unggul dan berkembang sesuai dengan harapan kita. Nah ini Bapak Ibu, kemarin yang sudah saya pelajari di modul 1.4 yaitu konsep-konsep budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat 5 posisi pokok, yang kelima yaitu keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Apa saja kemarin profil belajar Pancasila Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebijakan global, bernalar kritis, dan kreatif. Ibu-ibu itu budaya positif, budaya yang baik, ya boleh. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah, benar. Nah ini budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan baik agar seseorang menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar sesuai dengan harapan kita semua, ya Bapak Ibu. Next, oleh karena itu, untuk menerapkan dan membangun budaya positif di sekolah, dapat guru ke sekolah harus saling berkolaborasi. Nah ini Bapak Ibu kita sudah berkolaborasi ya dengan wali murid, kita sudah itu meminta tolong untuk memantau putra-putrinya di rumah. Ya. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan penting. Karena guru sebagai pamong, dia dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab serta memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, terkadang siswa kita juga sering melakukan kesalahan, ya, gitu ya. Namanya juga anak-anak itu. Bagaimana seharusnya kita menyikapi siswa yang melakukan kesalahan tersebut? Nah, di sini ada beberapa konsep inti dalam budaya positif yang akan kami bahas. Yaitu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, Ibu di sini ada disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada diri Bapak Ibu semua? Harus tertib, ya? Tepat waktu, itu yang terbayang pada diri. Apa disiplin menurut arti katanya? Disiplin berasal dari kata disiplina, dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Terkadang disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Betul Bapak Ibu? Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak dengan membentuk hukuman.
Murid memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dengan menguasai diri, tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yaitu apa saja Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Betul sekali. Nah, Ibu di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang dimaksudkan dari motivasi eksternal. Kemudian yang motivasi internal itu yang pertama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kemudian menghindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ini ada dua yang tadi. Kemudian Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita hadir tepat waktu. Kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu guru semua? Nah, itu ada tindakan dan motivasi. Memberikan contoh yang baik pada murid, internal. Tanggung jawab dan tugas kita atau menghargai waktu, internal. Supaya tidak dihukum, eksternal ya. Supaya mendapat penghargaan atau pujian, eksternal. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Nah, yang pertama yaitu hukuman. Apa sih hukuman itu? Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk penguatan negatif. Kemudian yang kedua yaitu hukuman konsekuensi, adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan yang melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Yang ketiga, restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah mengembalikan situasi atau keadaan yang ada sebelum terjadinya pelanggaran. Ini nanti kita bahas restitusi yang itu. Nah, ini silakan dibaca bersama-sama, kita pahami. Ada contoh kasus Bapak Ibu. Nah, di sini Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sino namanya ya, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu yang luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas
memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, ada dua pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak ya, sangat tidak setuju ya. Mengapa tidak setuju Ibu? Dia mempermalukan anak ya di depan teman-temannya. Terus sekali Bu, terima kasih jawabannya. Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Masih belum bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Betul sekali, nanti kita akan bahas. Ya, next. Nah, di sini Bapak Ibu, contoh tindakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini sesuatu yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti itu tadi kan menyakiti hati anak ya Bapak Ibu ya. Berarti itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang menyakitkan terjadi sementara, hanya sementara. Nah, misalnya itu Ibu ada contoh yang konsekuensi ya. Misal ada salah satu murid kita menumpahkan air temannya. Nah, kita menyuruh anak tersebut untuk membersihkannya. Nah, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman ya, dari perilaku anak tersebut. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kita tidak langsung menghukum anak tersebut, karena kamu bersalah kamu harus lari di lapangan 10 kali. Nah, itu termasuk hukuman, tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian yang restitusi akan menjadikan seseorang menjadi bertanggung jawab. Yang saya praktekkan di kelas B ya Bu. Nah, itu saya melakukan praktek restitusi itu. Ada salah satu muridnya dari Bogor berebut mainan ya Bu, kemarin berebut mainan Mbak Vanessa sama Mbak Sabia. Nah, kemudian Mbak Vanessa merebut mainannya Mbak Sabia. Sabia nggak terima memukul Mbak Vanessa. Kemudian saya memanggil tersebut, saya panggil Vanessa. Mbak Vanessa kenapa tadi kok memukul Mbak Sabia? Itu Bu, karena mainan itu direbut sama Mbak Vanessa. Oh, perilaku memukul baik apa tidak? Tidak Bu. Nah, terus kalau tidak, ya Mbak Vanessa itu memang kalau direbut pasti marah ya, pasti sebel ya. Nah, seakan-akan sebagai teman, jadi kita membesarkan hati dia, tidak langsung memojokkan. Iya Bu. Nah, tapi kan kita tidak boleh memukul. Terus apa yang akan Mbak Vanessa lakukan? Saya akan meminta maaf Bu. Nah, selain meminta maaf apa lagi? Saya akan meminjami Mbak Sabia lagi saat dia meminjam mainan saya, seperti itu. Kemudian untuk kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, termasuk hukumannya membuat anak tidak nyaman. Kemudian murid atau anak akan tersakiti dan juga tidak boleh kita lakukan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak patuh. Yang konsekuensi itu, yang kedua tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, memerlukan monitoring terus-menerus dari guru. Kemudian yang restitusi, tadi yang pertama sudah saya bacakan. Yang kedua menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Next. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh tindakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mencatat 10 kali karena terlambat masuk sekolah. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman ya. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk konsekuensi.
membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Jadi sampai sini Bapak Ibu sudah paham ya antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Next, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Next, itu tadi kebutuhan yang berbeda. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Itu termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Termasuk kebutuhan kasih sayang. Jadi anak-anak itu membutuhkan itu semua ya Bapak Ibu ya. Apalagi anak TK punya jepit rambut baru aja ingin dipuja gurunya. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dan oleh guru aja. Kebutuhan kebebasan. Jadi anak juga membutuhkan kebebasan. Kemudian tindakan yang keempat, aku segel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuk ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kebutuhan penguasaan. Kemudian yang terakhir, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Itu termasuk kebutuhan kesenangan. Padahal anak kan ada ya Bu, mengerjakan sambil bersenandung. Nah, itu termasuk kebutuhan manusia, kebutuhan politika. Ibu, bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan dasar mereka? Ketika kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi, maka keyakinan mereka untuk melakukan hal positif pun akan muncul dengan sendirinya. Nah, di sini Ibu ada 5 prosesi kontrol seorang guru. Nah, yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu kira-kira jadi guru ini sebagai apa ya? Coba kita renungi, kira kita sebagai apa? Sebagai teman. Oke, next. Di sini 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Nah, termasuk salah satunya ya. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dulu. Di sini nggak ada ya Ibu ya sebagai penghukum. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang kita juga sebagai pembuat merasa bersalah, ya Bapak Ibu ya, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu.
berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi anak akan merasa bersalah. Seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Karena kita juga di posisi ini ya Bapak Ibu. Kadang ada anak yang berulang-ulang kali sudah kita ingatkan, kita nasihati masih aja seperti itu. Kadang kita betul, kamu nggak kasihan sama ibu guru sampai suaranya habis. Seperti itu. Next. Posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalau sebagai teman, Bapak Ibu, di sisi lain kita sebagai teman baik, cuma kadang ada kan berbeda-beda ya guru, ada yang sebagai penghukum seperti itu. Nanti anak akan hanya baik sama guru yang sebagai teman, itu negatifnya. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu, aturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Mungkin sambil makan enggak? Yang kelima, posisi kontrol yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini ini dari kembali ke keyakinan kelas. Seperti kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas ya. Kita tanyakan keyakinan kelasnya yang sudah dibuat apa saja. Kemarin anak-anak kita salah satunya tidak boleh bertengkar, ada yang begitu juga. Tapi kita ingatkan kalau ada anak yang bertengkar, itu termasuk kita sebagai manajer. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yaitu tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur
menurut dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut dengan kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini di sini ada 5 posisi kontrol. Tindakan yang pertama, patuhi aturan saya atau awas, itu termasuk posisi kontrol apa ibu-ibu? Menghukum. Kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, termasuk rasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Itu termasuk sebagai teman. Apa yang telah kamu lakukan sebagai pemantau. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu termasuk manajer. Sudah paham ya dari 5 posisi kontrol tersebut kita seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas. Tujuannya untuk budaya positif. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan dapat memotivasi seseorang dari atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan. Itu. Ini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Mengapa kita menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan? Kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai motor? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kira-kira tujuan dari peraturan itu apa? Ketika ada peraturan diwajibkan menggunakan helm, dilarang merokok di sekolah, ternyata nilai kesehatan, keselamatan itulah yang dinamakan keyakinan. Keyakinan kelas, tindakan atau pengalamanmu yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi kalau misalnya di kelas kita sesuai, itu sudah yakin akan nilai-nilai kebajikan tadi, maka pasti tentunya akan terciptanya sebuah lingkungan yang positif di kelasnya digunakan. Kenapa menggunakan keyakinan? Supaya seseorang atau murid itu lebih termotivasi dari dalam. Artinya mereka melakukan sesuatu bukan dari faktor luar, tetapi sudah meyakini nilai kebajikan yang sudah ada. Nah, ini ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan melibatkan semua warga kelas, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua siswa. Dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Next, contoh pelaksanaan keyakinan kelas. Mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, membiasakan menerapkan keyakinan kelas untuk menumbuhkan kedisiplinan pada peserta didik. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih Bapak-Ibu? Yaitu proses menciptakan kondisi menuntut bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi diharapkan dapat meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidup. Nah, ini ada gambar segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu ya Bapak Ibu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti ada murid yang melakukan kesalahan. Tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, yaitu
yaitu merubah orang yang merasa gagal karena berbuat yang salah menjadi orang yang sukses, mampu meyakinkan mereka atau siswa menenangkan dan mencari solusi permasalahannya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati untuk mencari solusi permasalahan. Terima kasih pada Ibu Dewi Fatimah selaku penyampai materi pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Ibu Murniti SPE Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas berkenan limpahan hidayah, taufik serta inayah-Mu, sehingga kami keluarga besar Tiga Pertiwi Wadari Jaksa dapat melaksanakan diseminasi penyampaian budaya positif. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan kekhilafan kami, dosa ibu dan bapak kami, dosa guru dan pemimpin bangsa kami. Berikanlah kami keimanan yang kuat, jadikanlah kami sebagai pendidik yang rahmatan lil alamin, yang dapat menjadi panutan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, sinarilah hati kami dan pikiran kami dengan cahaya hidayah-Mu, agar kami senantiasa berbudi pekerti luhur, beramal soleh, berhati yang ikhlas dan jujur, serta berikanlah kami ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qadriya Soim. Saya adalah salah satu pendidik di TK Pertiwi Wadari Jaksa. Di sini saya akan memberikan refleksi terkait kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Dewi Fatimah di TK Pertiwi Wadari Jaksa. Terima kasih atas presentasi yang telah Ibu lakukan. Kami dari para pendidik mendapatkan ilmu yang banyak terkait budaya positif. Dan insya Allah dari kami para pendidik TK Pertiwi Wadari Jaksa akan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.